Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bidan Desika Wali Pardede, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan Masyarakat. Saya merupakan dosen tetap di program studi D3 Kebidanan Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam dengan NIDN 0121099001. Adapun latar belakang pendidikan saya adalah yang pertama, saya menempuh pendidikan D3 Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada, lulus pada tahun 2011. Yang kedua, D4 Bidan Pendidik Universitas Sumatera Utara, lulus pada tahun 2013. Yang ketiga, S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dengan peminatan kesehatan reproduksi, lulus pada tahun 2019. Dan profesi Bidan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, lulus pada tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan PDD UKTP, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang saya lakukan. Dalam video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi D3 Kebidanan pada semester 3. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan kode ANF 233. Adapun harapan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan, memahami, melakukan, dan mengidentifikasi asuhan kebidanan pada pasca persalinan dan menyusui. Pada mata kuliah ini terdapat beberapa kajian yang akan diajarkan selama 1 semester, yaitu yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pasca persalinan dan laktasi. Yang kedua, kebutuhan dasar ibu pasca persalinan. Yang ketiga, evidence base dalam asuhan ibu pasca persalinan dan laktasi. Yang keempat, prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan pasca persalinan dan laktasi. Yang kelima, keterampilan dalam asuhan pasca persalinan dan laktasi. Yang keenam, mengidentifikasi tanda bahaya persalinan. Yang ketujuh, adaptasi fisiologi pada bayi baru lahir. Dan yang kedelapan, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada neonatus, bayi, balita, serta manajemen asuhan pasca persalinan. Untuk mendukung materi tersebut selama perkuliahan, saya menggunakan buku, textbooks, dan jurnal sebagai sumber referensi. Sebelum pembelajaran, biasanya saya akan memberikan RPS kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui apa yang menjadi tujuan dan topik perkuliahan. Pada awal pertemuan, saya juga akan menjelaskan mengenai peraturan perkuliahan, rencana penugasan, dan penilaian. Komponen penilaian terdiri dari aktivitas partisipan 5%, hasil proyek 50%, kuis 5%, tugas 5%, UTS 15%, dan UAS 20%. Prinsip yang saya terapkan dalam pembelajaran adalah yang pertama delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga assessment. Delivery adalah penyampaian materi di kelas dengan menggunakan metode ceramah. Pada materi ajar, saya berupaya agar materi yang saya desain mudah dipahami dan dimengerti oleh mahasiswa. Dan pada akhir perkuliahan, saya akan memberikan bahan ajar kepada mahasiswa melalui WhatsApp, agar mahasiswa dapat mengulang topik perkuliahan ketika pulang dari kampus. Adapun media pembelajaran ini menggunakan Infocus. Selanjutnya interaction. Interaction dapat berupa komunikasi dan diskusi kepada mahasiswa. Yang terakhir assessment. Assessment adalah penilaian. Saya akan melakukan penilaian kepada mahasiswa dengan penilaian terdiri dari aktivitas partisipan 5%, hasil proyek 50%, kuis 5%, tugas 5%, UTS 15%, dan UAS 20%. Maka, akumulasi dari nilai tersebut adalah nilai akhir yang diperoleh mahasiswa.
Demikianlah penjelasan saya terkait mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui. Selanjutnya, untuk video real teaching akan kita sampaikan topik deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan penanganannya. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Oke, nah ini topik selanjutnya ini deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan penanganannya. Ya, jadi sebelumnya ya kita membahas ini kan kita membahas itu masalah, kemudian apa yang terjadi pada masa nifas baik pada bayi maupun pada ibunya. Nah, ini kita membahas tentang deteksi dini komplikasi pada masa nifas serta penanganannya. Ya, nah kita ketahui hubungan dengan komplikasi itu banyak. Ya, pada masa nifas itu berarti nifas itu berarti dimulai dari bayinya lahir, plasentanya lahir, itu disebut dengan masa nifas. Ya. Nah, salah satu yang terjadi pada deteksi dini komplikasi pada masa nifas itu, yang paling sering terjadi itu adalah pendarahan. Ya. Yang akan kita bahas tentang yang pertama itu deteksi dini komplikasi pada masa nifas. Yang pertama adalah pendarahan. Nah, pendarahannya dari mana? Dari vagina. Nah, jadi ada pendarahannya yang berasal dari vagina, ada pendarahannya yang berasal dari uterus atau rahim ibu. Kalau pendarahannya yang berasal dari rahim si ibu ini sering terjadi karena tidak adanya kontraksi. Kalau kita perhatikan, kalau di lapangan kita perhatikan itu uterusnya lembek. Ya, ini kita pegang uterusnya kok lembek seperti perut biasa. Ya, tapi kalau katanya kontraksi itu bisa kita lihat dengan kalau kita pegang atau palpasi perut ibunya ini akan mengeras. Itu tandanya bahwasannya dia ada kontraksi. Ini pendarahan. Ya, dikatakan pendarahan itu jika pendarahan yang dikeluarkan lebih dari 500 ml. Ya, jadi kalau pendarahannya masih 300, 400 itu belum disebut dengan pendarahan. Ya, jadi dia melebihi 500 ml. Ya, melebihi 500 ml. Nah, biasanya pada masa nifas atau pasca persalinan ini penyebabnya. Yang pertama uterus atonik, ya, tidak adanya genitalia ini, ya, trauma genitalia ini artinya ketika proses melahirkan bayi terjadi robekan pada perineum, ya, terjadi robekan. Nah, maka kita sebagai seorang bidan harus paham, harus bisa membedakan apakah pendarahan tersebut dari rahim atau trauma genitalia. Ya, biasanya kalau pendarahannya itu dari trauma genitalia, kita lihat ketika kita ambil pen kasar, kita dep. Ketika kita dep, pendarahannya berkurang. Tapi ketika kasarnya yang kita dep tadi kita lepas, pendarahannya akan menjujur kembali. Ya, itu dia yang disebut dengan trauma genitalia. Kemudian koagulasi intervaskular diseminata. Nah, ini ada kelainan pada darahnya, ya. Kemudian inversio uterus, ya.
Yang kedua, ini dia membahas tentang infeksi masa nifas. Kita ketahui infeksi masa nifas itu sangat banyak. Ya, infeksi pada masa nifas itu banyak. Nah, infeksi ini juga bisa mengakibatkan ibunya meninggal, bayinya meninggal. Ya, jadi infeksi ini bukan hanya terjadi pada ibu, tapi juga terjadi kepada bayinya. Ya, infeksi ini banyak terjadi. Salah satunya kalau untuk bayi itu infeksi apa? Sering terjadi tali pusat, betul ya, infeksi tali pusat. Nah, kalau contohnya sama ibu, pada ibu biasanya terjadi infeksinya itu apa? Infeksi luka perineum. Ada lagi infeksi apa lagi? Infeksi apa lagi? Kalau nifas itu berhubungan dengan apa? Payudara. Berarti ada infeksi payudara. Ya, infeksi payudara. Karena kalau pada masa nifas ini kan ibunya menyusui ya. Iya kan? Apa penyebabnya? Nah, ini dia. Bakteri endogen dan bakteri eksogen. Pada bayi itu ya, pada bayi itu ada yang sampai tali pusatnya membusuk. Ya. Apakah bisa Bu sampai bayinya itu sampai meninggal? Bisa. Ya. Nah, tanda-tanda infeksi itu adanya ini. Suhu tubuh meningkat. Ya. Kemudian adanya malias. Malias itu seperti dia tidak bergairah. Ya. Kemudian denyutnya cepat. Terusnya lembek pada ibu. Ya. Pada ibu terusnya lembek. Kemudian adanya kemerahan pada daerah infeksi. Ya, kemudian adanya rasa nyeri. Pada payudara terdapat rasa nyeri dan adanya dispurinia. Biasanya payudaranya itu nyeri. Kemudian kalau kita lakukan penekanan, ya, dilakukan penekanan seperti ini, payudaranya sakit. Ininya semua bagian payudaranya memerah. Ya, itu dia. Nah, selanjutnya ini sakit kepala, nyeri epigastrik dan penglihatan kabur. Nah, sakit kepala ini biasanya tanda-tanda dari apa? Preeklamsia, betul. Ya. Nah, preeklamsia ini juga bisa terjadi pada masa nifas, ya, atau pasca persalinan. Ya, ditandai dengan sakit kepala, nyeri epigastrium dan penglihatan kabur. Nah, kalau dia sampai sudah kejang, ada kejang berarti diagnosanya apa? Eklamsia, benar. Tapi perhatikan tekanan darah. Di sini disebutkan tekanan darah yang tinggi. Dikatakan tekanan darah yang tinggi, ya, kategori preeklamsia dan eklamsia. Ya. Nah, kalau dia eklamsia berat, ya, ini biasanya di atas 160 mm hidronium. Ya. Kalau eklamsia ringan, ini biasanya dia di atas 140 ya mm hidronium. Ya, jadi ini harus kita pahami. Ya. Nah, satu lagi, kenapa bisa kita indikasikan preeklamsia pada ibu pasca persalinan? Yang pertama itu kita lakukan pemeriksaan protein urin. Kita harus melakukan pemeriksaan protein urin. Ya. Ada apa dengan pemeriksaan protein urin? Nah, kita harus melihat pada urinnya itu ada nggak apa? Protein. Ya. Nah, kita ambil sampel urinnya. Kalau kalian di laboratorium itu urinnya dibakar, ya kan? Urinnya dibakar. Kemudian dilihat bagaimana warna urinnya. Ya, tapi kalau sekarang kan sudah gampang, ada memakai stick, ya kan? Pakai stick. Nah, kita lihat, ya. Nah, biasanya kalau dia tidak positif, urinnya tidak positif, berarti tidak masuk ke kategori preeklamsia dan eklamsia. Ya, apalagi kalau eklamsia itu harus disertai dengan kejang, ya. Oke, nah ini pembengkakan ya. Ini pembengkakan yang terjadi pada biasanya pada tungkai. Ya, biasanya kalau masalah pada ibu nifas, ini kaki ini mengalami pembengkakan. Kemudian yang kedua adanya varises. Nah,
kita lihat di belakang apa kakinya itu ada seperti urat-urat yang membesar, varises. Hati-hati. Biasanya varises itu terjadi sebelum melahirkan. Maka kenapa ibu yang mengalami varises, apalagi varisesnya itu sudah banyak kelihatan, biasanya itu varisesnya ada di daerah vaginanya. Nah, ini payudara ya. Ini payudara. Biasanya kalau payudara yang infeksi, ada masalah, payudaranya berubah menjadi merah panas dan terasa sakit. Ya, biasanya seperti ada yang mengeras, seperti ada galaktokel dia. Ya, ini harus bisa kita identifikasi sebelum terjadinya masalah yang lebih serius lagi. Karena kalau namanya bendungan ASI bisa ke mastitis, kemudian bisa berdampak ke abses ya. Oke. Nah, ini tanda bahaya pada masa nifas. Ya, ini dia infeksi pada masa nifas. Ya, infeksi ini, ya ini kuman-kuman yang mengakibatkan infeksi pada masa nifas. Nah, kenapa bisa terjadi? Ya, ini dia prosesnya kenapa bisa terjadi infeksi pada masa nifas. Ya. Nah, ini penanganan ya. Ini penanganan pada masa nifas. Penanganan pada masa nifas itu ada pada masa kehamilan dan ada masa persalinan. Nah, di kedua masa inilah kita harus melakukan pencegahan sebelumnya. Ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi nantinya masalah yang lebih serius lagi pada masa nifas atau malah pada masa pasca persalinan. Ya, apa aja itu pada masa nifas? Nah, yang pertama ini ya faktor-faktornya itu seperti anemia. Kalau ibunya kita sudah kelihatan dari postur fisiknya, oh ibunya kayaknya pucat. Biasanya pada kehamilan itu kan ada pemeriksaan ANC, betul. Ada pemeriksaan ANC. Nah, ketika pemeriksaan ANC ini kita cek, ya. Tadi saya sampaikan dari fisiknya sudah kelihatan, ibunya pucat. Ya, lakukan pemeriksaan HB-nya, apakah benar anemia atau tidak. Nah, kalau benar anemia, berarti kita harus lakukan penanganan pencegahan ini anemia. Atau ibunya sudah anemia, berarti kita harus melakukan pemulihan, ya, supaya ibunya ini HB-nya meningkat, ya. Kemudian malnutrisi, ya, kelemahan serta pengobatan penyakit yang diderita ibu. Maka ada komplikasi selama masa kehamilan, ya. Kemudian masa persalinan. Biasanya masa persalinan ini yang paling sering terjadi apa? Partus lama. Kemudian apa lagi? Pertemuan pecah dini. Kemudian apa? Masa persalinan sering terjadi apa? Prosesnya penjarahan. Ya, nah kita harus ini terjadinya masalah pada masa nifas pasca persalinan. Oke, Pak, dari situ paham? Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Dina aja. Oke, ayo, apa pertanyaannya? Izin Bu, dikatakan mastitis dan abses itu kapan ya Bu? Dan bagaimana cara penanganannya? Oke, baik. Nah kapan dikatakan abses atau kapan terjadinya abses pada ibu pasca persalinan? Ada yang bisa menjawab? Ada? Oke. Nah, dikatakan abses. Nah, kita harus paham dulu ini. Abses itu sebelumnya apa yang terjadi, maka nanti sampai dia bisa abses. Nah, ini kan berhubungan dengan payudara ya. Nah, yang pertama itu ya, tadi kita sudah jelaskan itu, ini berhubungan dengan kuman ya. Tapi apa masalahnya? Yang pertama, sebelum terjadi abses, ya, sebelum terjadi abses, pastinya ibunya ini akan terjadi yang namanya bendungan ASI. Kenapa terjadi bendungan ASI? Yang pertama, ibunya malas menyusui. Yang kedua, posisi menyusui yang salah. Kalau posisi menyusui yang salah, ala hasil putingnya lecet, maka terjadi bendungan ASI. Ya, nah, maka posisi menyusui itu harus bagus, harus yang benar. Bagaimana yang benar?
ya, mulut si bayi itu tepat di areola, bukan di puting. Jadi kalau mulut si bayi itu di puting, maka nanti putingnya akan buka. Karena yang lebih empuk, yang lebih nyaman untuk mulut bayi itu hanya areola. Nah, kalau dari putingnya kalau putingnya tadi sudah perlekatan si bayi di puting, maka putingnya buka. Mulut si bayi juga bisa buka. Maka bayi malas menyusui, sehingga ya terjadi bendungan ASI. Ini payudaranya kan selalu memproduksi ASI yang dibantu oleh hormon prolaktin. Ya, jadilah bendungan ASI. Lama-kelamaan, karena memang ASInya tidak keluar, ya, maka apa yang berdampak pada ibunya? Terjadi peningkatan suhu tubuh pada ibu. Ya, terjadi peningkatan suhu tubuh pada ibu. Nah, sehingga terjadilah mastitis. Ya, terjadi mastitis, putingnya itu atau daerah payudara si ibu itu memerah. Nah, kalau mastitisnya ini tadi tidak ditangani secara cepat, maka akan terjadi infeksi. Ya, akan terjadi infeksi. Maka pada puting si ibu itu nanti akan mengeluarkan pus atau nanah. Ya, maka beda mastitis dengan pus itu hanya di abses itu, ya. Pada kejadian kasus abses itu adanya pus atau nanah pada daerah payudara. Ya, gitu. Jadi membedakan mastitis dengan pus. Kalau mastitis dengan mastitis dengan abses itu sama-sama terjadi peningkatan suhu tubuh, kemudian sama-sama ada kemerahan pada payudara, ya, kemudian adanya nyeri tekan. Tapi bedanya itu, kalau mastitis tidak ada pus, di abses ada pus. Oke, paham, Lina? Jadi kan Bu, kalau misalnya mastitis dan abses itu kan dibedakan adanya pus kan Bu. Jadi kalau penanganan sebelum penanganan mastitis untuk tidak terjadi abses itu gimana? Oke, penanganan mastitis. Nah, biasanya kita berikan antibiotik. Ya, kita berikan antibiotik. Nah, banyak orang yang pasien itu karena dia demamnya tinggi, yang diberikan itu obat anti demam. Padahal salah. Ya, yang harus diberikan adalah antibiotik. Yang salah satunya adalah amoxicillin. Tapi kalau ini tidak bisa, ya, kalau memang sudah lama, maka ketika dia ini sudah ditangani, ya, tapi tidak juga sembuh, maka bisa ke abses. Ya, abses tadi itu kita berikan antibiotik. Tapi biasanya kasus abses ini harus dirujuk. Ya, karena dia sudah bernanah, sudah ada pus. Oke, paham sampai di situ? Oke. Nah, sekarang saya yang bertanya. Sudah? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangannya, silakan menjawab. Oke, pertanyaannya hanya satu. Ini tadi kita mempelajari tentang deteksi dini komplikasi. Artinya komplikasi apa aja masalah-masalah yang terjadi pada pasca persalinan dan menyusui. Ya. Yang saya tanyakan ini sebenarnya ada di dalam slide tadi. Ya. Oke, pertanyaannya. Kapan dikatakan pendarahan pada pasca persalinan? Oke, silakan. Bu, yang dikatakan pendarahan pasca persalinan itu Bu, ketika pendarahan pasca persalinan sudah melebihi 500 cc. Oke, betul, beri aplaus. Ketika pendarahan itu lebih dari 500 cc atau 500 ml, maka itu disebut dengan pendarahan. Oke, kesimpulan dari topik ini, ya, yang pertama kita harus bisa identifikasi masalah yang terjadi pada apa? Pada ibu nifas
baik. Kita harus bisa identifikasi masalah yang akan terjadi. Maka kalau kita lihat soal itu kan ada identifikasi masalah. Ya. Jadi sebelum terjadinya masalah kita harus bisa melihat berpotensi apa kasus itu, ya, supaya nantinya kita bisa mengambil solusi, ya, mengambil tindakan supaya masalah itu tidak terjadi seperti itu, ya. Jadi kita bisa ambil tindakan. Oke, paham sampai di situ? Paham. Oke, baik. Demikian atas pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, silahkan materinya dibaca-baca. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu. Demikian video pembelajaran saya di kelas dengan topik deteksi dini komplikasi pada masa nifas dan penanganannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.